pengembangan produk dan strategi pengembangan produk. Pengembangan produk dalam dunia bisnis dan marketing, istilah pengembangan produk sudah lazim dibicarakan, dibahas dan dianalisis. Secara umum, pengembangan produk dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan perusahaan untuk menambah manfaat, ciri, desain, dan layanan pada barang dan jasa. Pengembangan produk adalah suatu usaha yang dilakukan perusahaan melalui perbaikan bentuk, penyederhanaan, pembentukan kembali, menambah desain atau model dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan konsumen atau pelanggan. Pengertian pengembangan produk menurut salah satu ahli yaitu As-Sauri mengatakan bahwa pengembangan produk adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam menghadapi kemungkinan perubahan suatu produk ke arah yang lebih baik sehingga dapat memberikan daya guna maupun daya pemuas yang lebih besar. Adapun strategi pengembangan produk, strategi pengembangan produk adalah bagian dari strategi korporasi. Dalam strategi pengembangan produk, terdapat potensi keuntungan maupun risiko dari aktivitas pengembangan produk, dan banyak faktor yang menyebabkan suatu organisasi mempertimbangkan melalui pengembangan produk baru. Beberapa bentuk dari strategi proaktif yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian dan pengembangan. Strategi ini menempatkan perusahaan untuk terus berusaha mengembangkan produknya secara teknisi. Kedua, pemasaran atau marketing. Strategi ini menempatkan konsumen sebagai pertimbangan pertama dalam membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga yaitu pengusaha. Strategi ini memberi kesempatan kepada seorang pengusaha untuk mewujudkan idenya dengan membuat divisi tersendiri dan mengumpulkan sumbernya. Bagian keempat, akuisisi. Strategi ini melibatkan perusahaan untuk mengambil ahli atau membeli perusahaan lain yang menghasilkan suatu produk yang sama sekali baru bagi perusahaan atau bahkan bagi pasar. Strategi reaktif. Strategi pengembangan produk yang dilakukan sebagai respon dari kondisi pasar atau pesaingnya. Beberapa bentuk dari strategi reaktif yaitu sebagai berikut. Strategi defensif. Strategi ini dilakukan dengan menciptakan suatu aksi untuk melindungi perusahaan terhadap produk baru yang dikeluarkan pesaing yang meraih sukses di pasar. Yang kedua yaitu strategi imitatif. Strategi ini dilakukan dengan meniru produk baru dengan cepat sebelum produk tersebut mendapat pasaran yang kuat. Ketiga yaitu strategi second but better. Strategi ini dilakukan dengan sebelumnya menunggu hasil pemasaran produk baru dari pesaingnya, lalu tidak hanya meniru produk pesaing tetapi juga memperbaikinya dan memperkuat posisinya di pasaran. Yang keempat yaitu strategi responsif. Strategi ini dilakukan dengan mengakomodasi keinginan konsumen. Bagian B yaitu tujuan dari pengembangan produk. Menurut Bukhari Alma, tujuan pengembangan produk adalah yang pertama untuk memenuhi keinginan konsumen yang belum puas, kedua untuk menambah omset penjualan, yang ketiga untuk memenangkan persaingan, yang keempat untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi, yang kelima untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama, yang keenam untuk mendayagunakan sisa-sisa bahan, yang ketujuh untuk mencegah kebosanan konsumen, yang kedelapan untuk menyederhanakan produk pembungkus. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sina Surya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tahap-tahap pengembangan produk. Adapun menurut Kotler tahun 2002, tahap-tahap pengembangan produk terbagi menjadi 8 tahap, yaitu yang pertama idea generation atau pemunculan gagasan. Tahapan ini merupakan pencarian peluang produk baru secara terus-menerus dan sistematik.
Yang kedua yaitu idea screening atau penyaringan gagasan, di mana setelah perusahaan mengidentifikasi gagasan produk yang berpotensi, perusahaan harus menyaringnya. Dalam produk screening, kekurangan, ketidakcocokan atau gagasan yang tidak menarik lainnya harus disingkirkan dan tindakan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu concept development and testing atau pengembangan dan pengujian konsep, di mana menguji konsep adalah menyajikan konsep produk kepada konsumer dan mencoba mengukur sikap dan ketertarikan konsumer atas konsep awal pengembangan produk tersebut. Yang keempat yaitu marketing strategi development, yaitu pengembangan strategi pemasaran, di mana pernyataan strategi pemasaran terdiri dari 3 bagian untuk memperkenalkan produk ke pasar. Yang kelima yaitu business analysis, yaitu analisis bisnis. Analisis bisnis dan finansial dilakukan untuk menguji kelayakan finansial dan bisnis dari konsep pengembangan produk baru. Yang keenam yaitu product development, yaitu atau pengembangan produk. Pengembangan produk mengkonversi ide produk baru menjadi bentuk fisik dan sekaligus mengidentifikasi pola strategi pemasaran yang akan diterapkan. Yang ketujuh yaitu tes marketing atau pengujian pasar. Fase ini mencakup konstruksi produk, packaging, dan pemilihan brand positioning dan user testing. Yang kedelapan yaitu komersialisasi atau komersialisasi. Setelah pengujian selesai, perusahaan siap untuk mengenalkan produknya ke pasar yang ditargetkan secara full scale. Adapun yaitu harga dan penetapan harga. Harga mengandung pengertian suatu nilai tukar dari produk barang ataupun jasa yang umumnya dinyatakan dalam satu satuan moneter atau rupiah, dolar, yen dan lain-lain. Adapun pengertian dari elastisitas adalah harga. Adapun tujuan penetapan harga. Dalam teori ekonomi klasik, setiap perusahaan selalu berorientasi pada seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh dari suatu produk atau jasa yang dimilikinya, sehingga tujuan penetapan harganya hanya berdasarkan pada tingkat keuntungan dan perolehan yang akan diterimanya. Namun, di dalam perkembangannya, tujuan penetapan harga bukan hanya berdasarkan tingkat keuntungan dan perolehannya saja, melainkan berdasarkan pertimbangan non-ekonomis lainnya. Adapun tujuan penetapan harga yang bersifat ekonomis dan non-ekonomis. Yang pertama yaitu memaksimalkan laba. Penetapan harga ini biasanya memperhitungkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh. Semakin besar margin keuntungan yang didapat, maka menjadi tinggi pula harga yang ditetapkan untuk konsumen. Dalam menetapkan harga sebaiknya turut memperhitungkan daya beli dan variabel lain yang dipengaruhi harga agar keuntungan yang diraih maksimum. Yang kedua yaitu meraih pangsa pasar. Untuk dapat menarik perhatian para konsumen yang menjadi target market atau target pasar, maka suatu perusahaan sebaiknya menetapkan harga yang serendah mungkin. Dengan harga turun, maka akan memicu peningkatan permintaan yang juga datang dari market share pesaing atau kompetitor, sehingga ketika pangsa pasar tersebut diperoleh, maka harga akan disesuaikan dengan tingkat laba yang diinginkan.
Yang ketiga yaitu return of investment atau pengembalian modal usaha. Setiap usaha menginginkan tingkat pengembalian modal yang tinggi atau ROI yang tinggi. ROI yang tinggi dapat dicapai dengan jalan menaikkan profit margin serta meningkatkan angka penjualan. Yang keempat yaitu mempertahankan pangsa pasar. Ketika perusahaan memiliki pasar tersendiri, maka perlu adanya penetapan harga yang tepat agar dapat tetap mempertahankan pangsa pasar yang ada. Yang kelima yaitu tujuan stabilisasi harga. Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Yang keenam yaitu menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang baik menetapkan harga dengan memperhitungkan segala kemungkinan agar tetap memiliki dana yang cukup untuk tetap menjalankan aktivitas usaha bisnis yang dijalani. Baiklah, itulah materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian E dan F, yaitu metode penetapan harga dan penyesuaian terhadap harga. Secara umum, metode penetapan harga terdiri dari 3 macam pendekatan, yakni yang pertama yaitu penetapan harga berdasarkan biaya. Penetapan harga biaya plus. Di dalam metode ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya dengan per unit ditambah dengan jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut atau margin. Rumusnya yaitu biaya total ditambah dengan margin sama dengan harga jual. Yang kedua yaitu penetapan harga markup. Penetapan harga markup. Untuk metode markup ini, jual per unit ditentukan dengan menghitung harga pokok pembelian per unit ditambah markup atau jumlah tertentu. Adapun rumusnya harga beli ditambah markup sama dengan harga jual. Yang ketiga ataupun yang ketiga itu penetapan harga BEP atau break even point. Metode penetapan harga berdasarkan keseimbangan antara jumlah total biaya keseluruhan dengan jumlah total penerimaan keseluruhan. Rumusnya itu BEP atau total biaya sama dengan total penerimaan. Yang kedua yaitu penetapan harga berdasarkan harga pesaing atau kompetitor. Penetapan harga dilakukan dengan menggunakan harga kompetitor sebagai preferensi, di mana dalam pelaksanaannya lebih cocok untuk produk yang standar. Adapun yang pertama yaitu harga mengapun. Memberikan harga tinggi untuk menutup biaya dan menghasilkan lebigisme atau perusahaan dapat meyakinkan konsumen bahwa produknya berbeda dengan produk sejenis lain. Yang kedua yaitu harga penetrasi. Harga penetrasi memberikan harga rendah untuk menciptakan pangsa pasar, dan permintaan strategis ini dapat diterapkan pada situasi pasar tidak terlimitasi ke dalam segmen yang berbeda, serta produk tersebut tidak mempunyai nilai simbolis yang tinggi. Pendekatan ini juga efektif terhadap sasaran pasar yang sensitif harga. Adapun bagian F yaitu strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga adalah tahapan di mana perusahaan mengklasifikasikan dan menggolongkan produk atau jasa yang dihasilkannya merupakan produk baru yang belum memiliki konsumen loyal atau tetap, atau produk yang telah beredar yang memiliki pangsa pasar tersendiri. Strategi penerapan harga ini juga berhubungan dengan siklus kehidupan produk atau produk life cycle, di mana suatu produk memiliki 4 tahapan utama, yakni perkenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan.
saya atas nama Miervina akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama itu tujuan pemasaran perusahaan, yaitu maksimalisasi laba, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa pasar yang besar, menciptakan kepemimpinan dalam hal kualitas, mengatasi persaingan, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lain-lain. Yang kedua, strategis bulan pemasaran. Harga perlu dikoordinasikan dan saling mendukung dengan pemasaran lainnya, yaitu produk, distribusi, dan promosi. Yang ketiga, biaya, yaitu merupakan faktor yang paling menentukan harga minimal yang harus ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dalam hal ini biaya tetap variabel. Dan yang keempat itu organisasi, yaitu setiap perusahaan menangani masalah penetapan harga menurut caranya masing-masing. Sedangkan yang kedua itu faktor eksternal. Di sini yang pertama, sifat pasar dan permintaan. Setiap perusahaan perlu memahami sifat dan permintaan yang dihadapinya. Apakah termasuk pasar persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, atau monopoli. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah elastisitas permintaan. Yang kedua itu persaingan atau porter. Yaitu di sini ada 5 kekuatan pokok yang berpengaruh dalam persaingan suatu industri. Yang pertama, persaingan dalam industri yang bersangkutan. Yang kedua, produk substitusi. Yang ketiga, pemasok. Yang keempat, pelanggan. Dan yang kelima itu ancaman-ancaman baru. Informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis karakteristik persaingan yang dihadapi, yaitu jumlah perusahaan dalam industri, yaitu ukuran relatif setiap anggota dalam industri. Dan yang kedua, diferensiasi produk, yaitu kemudahan untuk memasuki industri yang bersangkutan. Baik, itulah tadi presentasi yang sempat kelompok 6 bawakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata yang kami ucapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.